Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Istiqomah NIM 117 dari PAI 4D. Di sini saya akan presentasikan mengenai analisis pemilihan media dan penerapannya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Rahmah Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan analisis pemilihan dalam media pembelajaran yang saya ambil. Saya mengambil KI dan KD dari KMA nomor 183 tahun 2014. Di sini saya mengambil materi fikih kelas 8 MTS semester 1 mengenai sujud syukur. Saya mengambil indikator 3.1 yaitu memahami ketentuan dari sujud syukur serta memperagakan tata cara dari sujud syukur. Lalu saya buat indikator menjadi 3 indikator dalam indikator kognitif serta 2 indikator dalam psikomotorik. Dari beberapa indikator saya dapat membuat suatu tujuan pembelajaran yang mana melalui penanaman konsep keimanan, peserta didik dapat meyakini hikmah bersyukur dengan benar. Melalui uswah, peserta didik dapat membiasakan sikap bersyukur kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur dengan percaya diri dengan baik dan benar, dan sebagainya. Lalu langkah dalam merancang media pembelajaran. Langkah yang pertama, saya menganalisis kelompok sasaran mana sih yang termasuk dalam jenjang apa, serta menganalisis kondisi kesiapan dalam awal belajar. Jadi penggunaan media itu tergantung jenjangnya. Semisal jenjang SD, itu perlu dengan media yang gambar-gambar atau media dengan audio visual, itu bisa. Jadi disesuaikan dengan sasaran apa, jenjang apa dulu, SD, TK, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran yang mana dengan tujuan tersebut dapat mempengaruhi dalam pemilihan media dan dalam penggunaan media serta penyajian serta dalam kegiatan belajar. Lalu yang ketiga, memilih, memodifikasi serta merancang dan mengembangkan media. Yang keempat, menggunakan materi atau media. Yang kelima, memberikan analisis mengapa memilih media tersebut. Dalam materi ini, saya mengambil beberapa media dan alat serta sumber pembelajaran. Media yang saya pakai yang pertama itu gambar atau media visual, lalu yang kedua itu alat peraga yaitu media transparansi, LCD serta laptop atau media multimedia terpadu. Di mana pembelajaran ini jika dilakukan dengan daring, dengan luring atau offline atau pembelajaran tatap muka, karena di dalam suatu kelas menggunakan LCD. Jadi guru itu membuat materi melalui PowerPoint lalu ditampilkan di suatu proyektor atau LCD itu jika pembelajaran secara tatap muka. Jika online atau daring, jadi pembelajaran hanya guru membuat PowerPoint lalu dikirimkan melalui grup WhatsApp, atau Google Classroom, seperti itu. Jadi bisa menjadikan siswa itu lebih semangat, lebih bergairah dalam belajar. Lalu buku siswa, modul pembelajaran, buku fikih, LKS ini termasuk salah satu sumber dari pembelajaran. Seperti itu. Ada beberapa alasan mengapa saya memilih media gambar, mengapa saya memilih media cetak, apa itu media laptop, serta LCD, di mana materi saya ini mengenai sujud syukur. Jadi jika diberikan suatu gambaran atau suatu video melalui YouTube, itu kan juga dari laptop, lalu adanya alat-alat peraga, maka akan lebih mempermudah siswa itu memahami seperti apa cara sujud syukur.
tata cara sholat sujud syukur itu seperti apa. Mengapa kita sebagai umat Islam harus melakukan sujud syukur? Alasannya mengapa kita harus sujud syukur. Jadi dengan media gambar, dengan media visual, dengan media transparansi alat peraga, dengan adanya laptop serta LCD jika itu pembelajaran secara luring atau offline, maka akan mempermudah siswa ketika memahami materi ini. Jadi guru itu menjelaskan atau menampilkan suatu video seperti apa tata cara sujud syukur, bacaannya apa saja, terus alasannya apa kok kita diharuskan untuk melakukan sujud syukur seperti itu. Maka dari itu, dari pemilihan media ini saya menggunakan pembuatan materi melalui PowerPoint. Seperti itu. Ya, caranya hanya biasa. Ketika kita membuat PowerPoint, kita buka dulu aplikasi Microsoft PowerPoint, kita klik, kita masukkan materinya yang akan kita buat seperti ini ya. Kita tulis dulu judulnya. Klik to add title. Yang pertama kita tulis sujud syukur nggih. Jadi kita memasukkan materi-materi ini hanya yang penting-penting saja, sesuai dengan indikator yang ada di dalam makalah tadi. Sesuai yang ada indikator di dalam yang disampaikan kepada murid di awal pembelajaran. Seperti itu. Jadi jangan di luar indikator. Baik, jadi pembuatan materi melalui PowerPoint jadi bisa seperti ini. Jadi menjadikan itu suatu pembelajaran itu tidak terjadinya kebosanan karena guru hanya menggunakan metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab. Jika penyampaian materi itu dengan menggunakan digital sesuai masa Revolusi 4.0, kita buat PPT tergantung keterampilan guru dalam membuat materi, dalam menyampaikan materi. Jadi kita buat semenarik mungkin. Kita tampilkan dalam LCD gitu ya. Ini materi yang kayak gini, sujud syukur dan sujud tilawah. Tadi saya hanya mengambil indikator dari KMA 183 tahun 2014, materi fikih kelas 8 MTS semester 1. Saya hanya mengambil materi sujud syukur. Jadi seperti ini. Jadi siswa tidak bosan dengan adanya materi-materi ini. Tuh. Pengertian dari sujud syukur kita jelaskan dulu, kita tuliskan pokok materinya. Dari beberapa sumber pelajaran kita ambil intinya. Apa itu pengertian dari sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah setelah kita menerima kenikmatan, anugerah atau terhindar dari musibah. Lalu dalilnya apa? Dalilnya ini. Ada dalil dari hadis, ada juga dari dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran pada Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya, dan barang siapa itu kufur nikmat, maka Allah akan memberikan azab. Lalu hukum dari sujud syukur adalah sunnah. Jika hukumnya sunnah, maka lebih baik jika dilakukan. Tuh, syarat-syaratnya yang pertama suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat, dan lain sebagainya. Rukun dari sujud syukur yang pertama niat, takbiratul ihram, sujud, salam, tertib. Sebab alasannya mengapa kita harus sujud syukur. Yang pertama, karena kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Yang kedua, karena kita mendapatkan berita yang menggembirakan. Yang ketiga, karena kita terhindar dari bahaya. Tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama kita niat. Lalu kita takbiratul ihram. Kita sujud. Setelah itu takbir. Kemudian langsung sujud sekali sambil membaca doa.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa dari sujud syukur. Jadi setelah takbir kita sujud sekali sambil membaca doa ini. Artinya ini ya, aku beramal, Tuhanku, Robbi auzi'ni, tunjukilah aku bersyukur, nikmataka, nikmat engkau, an'amta, engkau berikan nikmat, alayya, atasku, walidayya, kedua orang tuaku, a'mala, aku beramal, sholihan, kebajikan, tardohu, engkau meridhoinya, wa aslih, dan berilah kebaikan, durriyati, keturunanku, tubatu, aku bertobat, al-muslimina, orang-orang yang berserah diri. Lalu tata caranya seperti ini ya. Kita niat takbiratul ihram, setelah itu sujud langsung, kita sujud lagi sambil membaca doa tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka lati an'amta alayya walidayya wa a'mala sholihan tardohu. Itu nggih. Hikmahnya dari sujud syukur yang pertama, Allah akan selalu terasa di dekat kita karena kita selalu berusaha mengingatnya. Yang kedua, kita memperoleh banyak kepuasan batin karena kita selalu berusaha berterima kasih atas nikmat yang telah kita peroleh. Lalu Allah akan selalu menambah nikmat kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Seperti itu. Sekian tadi penyampaian materi analisis pemilihan media saya mengenai materi fikih, materi pokok sujud syukur. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.